Bayangkan dunia di mana manusia tidak lagi terikat oleh keterbatasan fisik, penyakit sudah menjadi sejarah, dan bahkan kematian dapat ditunda. Dunia di mana kita, Homo sapiens, bertransformasi menjadi Homo Deus, makhluk setengah dewa yang mengendalikan takdirnya sendiri. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tetapi inilah masa depan yang bisa kita hadapi, seperti yang dijelaskan oleh Yuval Noah Harari dalam bukunya, Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Buku Homo Deus karya Yuval Noah Harari merupakan kelanjutan dari buku sebelumnya, Sapiens, yang membahas sejarah panjang umat manusia. Jika dalam Sapiens Harari menelusuri evolusi dan pencapaian Homo sapiens hingga menjadi spesies dominan di bumi, maka dalam Homo Deus, ia mengalihkan fokusnya ke masa depan. Harari bertanya, apa yang akan terjadi pada Homo sapiens di masa depan, khususnya ketika teknologi semakin berkembang pesat? Dunia saat ini sedang berada di ambang perubahan besar. Perkembangan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri membawa kita ke sebuah era baru yang penuh dengan ketidakpastian. Harari menyebut era ini sebagai titik awal transisi menuju Homo Deus, yang secara harfiah berarti manusia dewa. Istilah ini mencerminkan harapan dan tantangan yang mungkin kita hadapi di masa depan ketika manusia tidak hanya sekedar bertahan hidup, tetapi juga mulai mengendalikan hukum biologis, fisika, dan alam. Ketika Harari berbicara tentang masa depan ini, ia memulai dengan menyebut 3 revolusi besar yang mendefinisikan perjalanan manusia hingga saat ini. Revolusi kognitif, revolusi pertanian, dan revolusi ilmiah. Ketiga revolusi tersebut telah mengubah cara manusia berpikir, bertani, dan memahami dunia. Namun, saat ini, kita mungkin sedang berada di puncak revolusi yang jauh lebih besar, di mana transhumanisme muncul sebagai sebuah konsep yang mulai mewarnai percakapan global. Transhumanisme berfokus pada bagaimana manusia dapat meningkatkan atau mengubah dirinya menggunakan teknologi, seperti rekayasa genetika, kecerdasan buatan, dan augmentasi tubuh. Revolusi pertama yang mengubah sejarah umat manusia adalah revolusi kognitif, yang terjadi sekitar 70.000 tahun lalu. Pada periode ini, Homo sapiens mulai mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang lebih kompleks, memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam kelompok besar dan berbagi pengetahuan. Harari menjelaskan bahwa kemampuan berkomunikasi ini bukan hanya soal berbicara atau memberi perintah, melainkan juga soal menciptakan dan mempercayai mitos kolektif. Mitos-mitos inilah yang memungkinkan manusia untuk bersatu dalam komunitas besar, mempercayai hal-hal abstrak seperti agama, uang, atau hukum. Mitos kolektif menjadi fondasi dari masyarakat modern, dan tanpa itu, manusia tidak mungkin mencapai dominasi global. Selanjutnya, revolusi pertanian sekitar 12.000 tahun yang lalu memungkinkan manusia untuk mulai menetap dan mengembangkan peradaban. Manusia tidak lagi hanya berburu dan mengumpulkan makanan, tetapi mulai mengembangkan teknik pertanian yang memungkinkan mereka menghasilkan makanan dalam jumlah besar. Revolusi ini menciptakan dasar bagi munculnya kota-kota, negara, dan peradaban modern. Namun, Harari juga mengingatkan bahwa revolusi ini membawa dampak negatif bagi Homo sapiens, seperti peningkatan kesenjangan sosial, penyakit, dan perang. Terakhir, revolusi ilmiah yang dimulai sekitar 500 tahun yang lalu memicu perubahan besar dalam cara manusia memandang dunia dan alam semesta. Penemuan-penemuan dalam sains, seperti teori gravitasi Newton atau teori evolusi Darwin, membuka jalan bagi kemajuan teknologi yang kita nikmati saat ini. Teknologi modern seperti komputer, telepon genggam, dan internet adalah hasil langsung dari revolusi ilmiah ini. Ilmu pengetahuan juga telah memungkinkan kita untuk memahami dan memanipulasi dunia dengan cara yang sebelumnya tak terpikirkan. Namun, masa depan yang digambarkan Harari dalam Homo Deus berbeda dari masa lalu. Di masa depan, Homo sapiens tidak lagi hanya menguasai alam, tetapi juga mulai mengendalikan proses biologis dan genetika mereka sendiri. Transhumanisme adalah konsep di mana manusia dapat meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan bahkan spiritual mereka melalui teknologi. Ini bukan lagi sekadar teori,
tetapi mulai menjadi kenyataan berkat kemajuan dalam bioteknologi, neuroteknologi, dan kecerdasan buatan. Salah satu teknologi yang sering disebut-sebut adalah CRISPR. Teknologi ini memungkinkan manusia untuk melakukan pengeditan genetik, yang berarti kita bisa mengubah DNA untuk mencegah penyakit atau bahkan meningkatkan kualitas hidup manusia. Sebuah penelitian di University of Oxford menunjukkan bahwa manusia mungkin bisa mencapai usia yang jauh lebih panjang, bahkan mendekati usia tak terbatas, dengan bantuan teknologi kesehatan regeneratif. CRISPR, misalnya, sudah mulai digunakan untuk mengedit gen manusia guna memperbaiki cacat genetik dan mencegah penyakit keturunan. Namun, pertanyaan besar yang diajukan Harari adalah, apa dampak dari semua ini terhadap manusia? Jika kita bisa mengendalikan evolusi kita sendiri, apakah kita masih bisa disebut manusia? Atau kita akan bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih dari manusia, menjadi dewa? Ketika kita berbicara tentang keabadian dan bagaimana teknologi membawa manusia semakin dekat dengan tujuan ini, satu pertanyaan besar muncul, apakah manusia siap menjadi dewa? Dalam buku Homo Deus, Yuval Noah Harari tidak hanya membahas kemungkinan-kemungkinan masa depan, tetapi juga mengajak kita berpikir lebih dalam tentang implikasi moral dan etika yang mungkin timbul dari teknologi ini. Sepanjang sejarah, tujuan Homo sapiens selalu sama, mengatasi penderitaan, penyakit, dan yang paling mendasar, kematian. Dalam upaya ini, manusia telah menciptakan agama, filosofi, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk melawan batasan-batasan alamiah yang mereka hadapi. Namun, di abad ke-21 ini, dengan kemajuan pesat dalam bioengineering, nanoteknologi, dan kecerdasan buatan, manusia mungkin akhirnya bisa mencapai tujuan tersebut. Dengan teknologi ini, muncul pertanyaan mendasar, apakah keabadian akan menjadi sebuah berkah atau kutukan? Seberapa jauh kita harus melangkah dalam upaya ini? Siapa yang akan memiliki akses terhadap teknologi ini, dan bagaimana dampaknya pada masyarakat? Harari memandang ini sebagai tantangan etika terbesar yang dihadapi umat manusia di era mendatang. Mari kita bayangkan sebuah skenario yang menarik. Bayangkan seorang anak lahir pada tahun 2100, anak yang tidak hanya terbebas dari penyakit genetik, tetapi juga dilengkapi dengan potensi untuk hidup ratusan, bahkan ribuan tahun. Teknologi medis dan genetik yang kita miliki pada masa depan memungkinkan kita untuk mengedit DNA mereka, mencegah penyakit, memperbaiki kecacatan, dan bahkan memperlambat atau menghentikan proses penuaan. Sekilas, ide ini terdengar seperti puncak pencapaian manusia, sebuah pencapaian besar dalam peradaban yang mampu mengatasi batasan terbesar umat manusia, yaitu kematian. Namun, Harari mengajak kita untuk merenung lebih dalam. Jika keabadian dicapai, apakah itu akan menjadi berkah atau kutukan? Jika manusia tidak lagi menghadapi kematian sebagai akhir yang pasti, bagaimana itu akan memengaruhi cara kita menjalani hidup? Keabadian mungkin terdengar menakjubkan, namun banyak cerita fiksi ilmiah menggambarkannya sebagai kutukan. Seiring waktu, individu yang hidup tanpa batas waktu mungkin kehilangan makna hidup mereka. Mungkin akan ada kejenuhan eksistensial, di mana setiap hari terasa tidak lagi bermakna karena tidak ada ancaman kematian yang memaksa kita untuk menghargai hidup. Harari menunjukkan bahwa kematian memberi arti pada hidup, karena dengan adanya batas, manusia dipaksa untuk menjalani hidup sepenuhnya. Jika kita menghilangkan batas tersebut, mungkin kita akan menghadapi krisis eksistensial yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebagai tambahan, ada juga pertanyaan moral yang harus dijawab. Siapa yang akan memiliki akses terhadap keabadian ini? Apakah hanya orang kaya dan berpengaruh yang dapat membayar untuk teknologi ini? Jika demikian, kesenjangan sosial akan semakin melebar, menciptakan dua kelas manusia, mereka yang hidup selamanya dan mereka yang masih rentan terhadap penyakit dan kematian. Ini adalah salah satu dilema terbesar yang akan kita hadapi. Harari mengingatkan bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh akses terhadap teknologi dapat memperburuk ketegangan sosial di seluruh dunia. Pertanyaan lain yang penting dalam konteks keabadian adalah siapa yang pantas mendapatkannya. Jika keabadian menjadi mungkin,
bagaimana kita akan memutuskan siapa yang bisa hidup selamanya dan siapa yang tidak? Dalam skenario ideal, semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi ini. Namun, kenyataannya, teknologi canggih seringkali hanya tersedia bagi mereka yang memiliki sumber daya. Dengan kata lain, keabadian mungkin hanya tersedia untuk segelintir orang kaya. Dalam pandangan Harari, ini adalah salah satu tantangan moral paling mendesak yang perlu dijawab. Teknologi bioengineering, kecerdasan buatan, dan nanoteknologi berpotensi mengubah struktur masyarakat secara drastis. Jika akses terhadap teknologi keabadian dibatasi oleh kekayaan atau status sosial, maka ketidakadilan yang ada saat ini akan semakin mendalam. Manusia yang tidak abadi mungkin merasa terpinggirkan dan terdiskriminasi oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk hidup lebih lama. Ini akan menciptakan konflik sosial yang lebih besar dan mungkin menimbulkan pemberontakan terhadap sistem yang ada. Kondisi ini membawa kita pada masalah lain. Apakah masyarakat siap secara sosial dan politik untuk menghadapi dampak keabadian? Mungkin ada dampak besar terhadap cara kita memandang pekerjaan, keluarga, dan bahkan hubungan antar individu. Jika kehidupan tidak lagi memiliki batas waktu, bagaimana manusia akan menemukan makna dalam hidup mereka? Harari mengajukan pertanyaan ini sebagai bagian dari refleksinya tentang masa depan, di mana eksistensi tanpa akhir mungkin tidak seindah yang kita bayangkan. Selain keabadian, salah satu aspek lain yang sangat berpengaruh terhadap masa depan manusia adalah kecerdasan buatan yang memiliki potensi untuk menggantikan banyak pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh manusia. Dengan otomasi yang semakin berkembang, pekerjaan-pekerjaan tradisional yang membutuhkan keterampilan manual akan semakin berkurang. Misalnya, sudah ada robot-robot di pabrik yang mampu menggantikan buruh manusia dalam pekerjaan seperti perakitan barang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apa yang akan dilakukan manusia jika kecerdasan buatan mengambil alih sebagian besar pekerjaan? Harari menggambarkan kemungkinan munculnya kelas yang tidak berguna, yaitu orang-orang yang tidak lagi memiliki peran ekonomi karena pekerjaan mereka sudah diambil alih oleh kecerdasan buatan. Kelas ini mungkin akan merasa terasing dan terpinggirkan dari masyarakat. Otomasi tidak hanya mengancam pekerjaan manual, tetapi juga pekerjaan yang membutuhkan keterampilan kognitif seperti analisis data atau pekerjaan administratif. Jika kecerdasan buatan mampu menggantikan pekerjaan-pekerjaan tersebut, apa yang akan dilakukan manusia untuk tetap relevan? Kecerdasan buatan juga menimbulkan tantangan etika besar. Saat kecerdasan buatan semakin pintar dan mampu mengambil keputusan yang lebih kompleks, siapa yang akan bertanggung jawab atas kesalahan yang mungkin terjadi? Jika kecerdasan buatan melakukan kesalahan dalam tugas yang kritis, seperti diagnosis medis atau pengelolaan lalu lintas, siapa yang harus disalahkan? Kecerdasan buatan mungkin dapat mengambil alih banyak tugas, tetapi pertanyaan tentang akuntabilitas dan tanggung jawab menjadi sangat penting. Sebagai contoh, mobil otonom sudah mulai digunakan di beberapa negara. Mobil-mobil ini dikendalikan oleh kecerdasan buatan dan tidak memerlukan pengemudi manusia. Meskipun ini bisa mengurangi kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan manusia, ada potensi masalah etika ketika mobil otonom harus membuat keputusan moral. Bayangkan skenario di mana mobil otonom harus memutuskan apakah akan menabrak pejalan kaki atau menghindari tabrakan dengan risiko melukai penumpang di dalam mobil. Keputusan moral seperti ini adalah tantangan besar bagi pengembangan kecerdasan buatan yang lebih cerdas. Dengan semua perkembangan teknologi ini, Harari menantang kita untuk bertanya, apakah manusia benar-benar siap menjadi dewa? Dalam pengertian transhumanisme, manusia tidak lagi hanya berperan sebagai spesies yang beradaptasi dengan lingkungan mereka, tetapi juga mengendalikan hukum biologis dan fisika yang mendefinisikan keberadaan kita. Namun, seperti yang Harari tunjukkan, menjadi dewa bukan hanya tentang memiliki kekuatan, tetapi juga tentang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Harari memperingatkan bahwa manusia tidak selalu siap menghadapi konsekuensi dari teknologi yang mereka ciptakan. Di masa depan, kita mungkin harus menghadapi tantangan moral, etika, dan eksistensial yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Ketika kita memiliki teknologi yang dapat memperpanjang hidup kita, memanipulasi genetik, dan menggantikan peran manusia dengan mesin, apakah kita masih bisa mempertahankan kemurnian identitas manusia?
Atau kita akan berubah menjadi sesuatu yang lebih dari manusia? Dan jika demikian, apa yang akan terjadi pada kemanusiaan itu sendiri? Dalam Homo Deus, Harari memaksa kita untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini dan merenungkan apa yang sebenarnya kita inginkan dari masa depan. Teknologi membawa banyak potensi, tetapi juga membawa risiko yang tidak boleh diabaikan. Dalam Homo Deus, Yuval Noah Harari menyajikan pandangan yang sangat mendalam tentang peran artificial intelligence dalam mengubah lanskap sosial dan ekonomi dunia. Harari berargumen bahwa kecerdasan buatan tidak hanya akan mengubah cara kita bekerja, tetapi juga akan mengambil alih banyak pekerjaan yang saat ini dilakukan manusia, baik pekerjaan manual maupun pekerjaan intelektual. Otomasi yang didorong oleh kecerdasan buatan akan menciptakan kelas baru, yang oleh Harari disebut sebagai kelas yang tidak berguna, sekelompok besar manusia yang tidak lagi diperlukan dalam perekonomian karena pekerjaan mereka telah digantikan oleh mesin. Pertanyaan yang menjadi inti dari perdebatan ini adalah, jika mesin dapat melakukan pekerjaan lebih baik daripada manusia, apa yang tersisa untuk kita? Ini bukan lagi pertanyaan teoritis yang jauh di masa depan, melainkan kenyataan yang sudah mulai kita hadapi. Harari menjelaskan bahwa kemajuan kecerdasan buatan dan teknologi otomasi telah mempercepat perubahan di dunia kerja, menciptakan tantangan besar bagi jutaan pekerja yang mungkin kehilangan pekerjaan mereka. Kecerdasan buatan saat ini telah merambah banyak sektor industri, dari manufaktur hingga layanan keuangan, kesehatan, dan bahkan hukum. Robot industri sudah mampu menggantikan pekerja manusia di pabrik-pabrik besar, melakukan tugas-tugas berulang dengan kecepatan dan akurasi yang jauh lebih tinggi. Di sektor lain, algoritma cerdas dapat menganalisis data besar, big data, dan membuat keputusan yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh manusia berpengalaman. Misalnya, kecerdasan buatan di bidang medis kini dapat mendiagnosis penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan tingkat akurasi yang menyaingi, bahkan melampaui, dokter manusia. Prediksi Harari bukan hanya sekadar spekulasi. Studi dari McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa pada tahun 2030, sekitar 375 juta pekerja di seluruh dunia akan memerlukan pelatihan ulang atau harus beralih ke pekerjaan baru karena otomasi. Perubahan ini tidak hanya akan mempengaruhi industri yang secara tradisional mengandalkan pekerjaan fisik, seperti manufaktur dan konstruksi, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan keterampilan intelektual dan analitis. Sebagai contoh, di sektor keuangan dan asuransi, kecerdasan buatan mampu melakukan analisis risiko dan memberikan nasihat investasi secara otomatis, yang sebelumnya merupakan tugas dari para analis manusia. Di bidang hukum, kecerdasan buatan mampu memproses dan menganalisis dokumen-dokumen hukum dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada pengacara manusia. Hal ini membuat pekerjaan seperti analis, broker, dan pengacara berisiko tergantikan oleh teknologi. Meskipun dampak ini mungkin tampak negatif, ada juga potensi besar bagi perubahan positif. Harari mengakui bahwa perkembangan kecerdasan buatan dan otomasi juga dapat menciptakan pekerjaan baru yang belum kita bayangkan. Sebagaimana revolusi industri menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak ada sebelumnya, demikian juga revolusi teknologi ini dapat menciptakan sektor-sektor baru di masa depan. Misalnya, profesi yang berkaitan dengan pengembangan kecerdasan buatan, robotika, dan etika teknologi akan menjadi semakin penting. Harari menciptakan istilah kelas yang tidak berguna untuk menggambarkan fenomena baru yang bisa muncul sebagai akibat dari perubahan radikal ini. Kelas ini bukanlah orang-orang yang tidak mampu bekerja, melainkan mereka yang tidak lagi relevan dalam sistem ekonomi karena pekerjaan mereka telah digantikan oleh kecerdasan buatan dan mesin. Tantangan ini bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis. Ketika manusia kehilangan pekerjaan, mereka seringkali merasa kehilangan tujuan hidup, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Namun, Harari juga memberikan perspektif yang lebih optimis. Dalam dunia yang semakin terotomasi, manusia dapat lebih fokus pada kegiatan kreatif, pengembangan diri, dan pencarian makna hidup. Dengan lebih banyak waktu luang karena tidak terikat oleh pekerjaan rutin, manusia bisa memfokuskan diri pada inovasi, pembelajaran, dan peningkatan kualitas hidup.
Dunia yang didominasi oleh kecerdasan buatan juga dapat membuka peluang bagi manusia untuk mengalihkan perhatian mereka dari pekerjaan yang melelahkan secara fisik dan mental ke aktivitas yang lebih bermakna dan produktif secara emosional. Harari menyoroti bahwa kecerdasan buatan dan otomasi adalah masa depan yang tidak terelakkan. Meskipun tantangan yang dihadapi oleh pekerja manusia sangat besar, ada peluang untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik jika kita dapat mengatasi masalah-masalah etika dan sosial yang menyertainya. Dengan mempersiapkan diri melalui pendidikan dan adaptasi, manusia dapat menemukan cara untuk tetap relevan dan bermakna di era kecerdasan buatan. Buku Homo Deus mengingatkan kita bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus kita bentuk dengan bijak. Harari mengajak kita untuk memikirkan peran kita sebagai manusia dalam menghadapi perkembangan teknologi ini dan mempertimbangkan bagaimana kita bisa menggunakan kecerdasan buatan sebagai alat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Dalam buku Homo Deus, Yuval Noah Harari menjelaskan perubahan yang mendalam mengenai sumber daya yang paling berharga di dunia. Jika di masa lalu tanah dan sumber daya alam seperti minyak adalah kunci kekuasaan dan kekayaan, Harari memperingatkan bahwa data akan menjadi aset paling penting di masa depan. Di era digital, data menjadi pusat dari hampir semua interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Harari berargumen bahwa perusahaan yang memiliki kendali atas data akan menjadi penguasa masa depan, menggantikan para pemilik tanah dan pabrik dari era sebelumnya. Harari menggambarkan bagaimana kekuasaan ekonomi berubah dari waktu ke waktu. Pada masa feodal, orang yang memiliki tanah adalah mereka yang memegang kekuasaan dan kontrol atas kehidupan orang lain. Pada saat itu, tanah adalah sumber daya paling penting karena merupakan basis dari pertanian yang menyokong kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kemudian, pada era revolusi industri, mereka yang memiliki pabrik dan modal menjadi penguasa. Pabrik-pabrik ini menghasilkan barang-barang dalam skala besar, dan kepemilikan atas pabrik menjadi penentu utama kekayaan dan kekuasaan. Namun, sekarang kita berada di era informasi, di mana data telah muncul sebagai sumber daya paling berharga. Harari mengatakan, di masa depan, mereka yang memiliki data akan menjadi penguasa. Pengaruh ini sudah bisa kita lihat sekarang dengan munculnya perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google, Facebook, TikTok, Amazon, dan Apple. Perusahaan-perusahaan ini mengendalikan data pribadi miliaran orang di seluruh dunia, dan dengan itu mereka mendapatkan kendali atas bagaimana orang berpikir, berperilaku, dan bahkan membuat keputusan. Contoh nyata dari fenomena ini dapat dilihat dalam algoritma personalisasi yang digunakan oleh perusahaan teknologi. Algoritma ini mempelajari perilaku pengguna melalui data yang dikumpulkan, seperti riwayat pencarian, aktivitas media sosial, dan preferensi belanja. Dengan memanfaatkan data ini, perusahaan mampu menargetkan iklan, menawarkan produk yang relevan, dan bahkan mempengaruhi opini politik. Salah satu alasan utama mengapa data menjadi begitu berharga adalah karena data dapat memberikan informasi berharga tentang perilaku konsumen, tren pasar, dan bahkan pergerakan politik. Di masa depan, menurut Harari, kontrol atas data akan menentukan siapa yang memiliki kekuasaan ekonomi dan siapa yang tidak. Data memberikan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya, kemampuan untuk memprediksi, mengontrol, dan memanipulasi perilaku manusia. Banyak perusahaan teknologi saat ini berinvestasi besar-besaran dalam teknologi yang bisa mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam jumlah besar. Big Data memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis prediktif, yang berarti mereka dapat memprediksi perilaku konsumen dan tren pasar sebelum terjadi. Ini memberi mereka keunggulan kompetitif yang sangat besar. Dengan adanya Big Data, mereka dapat melihat kebiasaan dan preferensi konsumen. Selain kekuasaan ekonomi, Harari juga memperingatkan bahwa data akan menjadi alat kekuasaan politik yang sangat kuat. Dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar, pemerintah dan perusahaan teknologi besar dapat mempengaruhi opini publik, hasil pemilu, dan bahkan kebijakan pemerintah. Harari berpendapat bahwa di masa depan, pemerintah mungkin tidak lagi bergantung pada pemungutan suara untuk mengetahui keinginan rakyatnya. Sebaliknya,
Mereka bisa menggunakan data untuk memahami apa yang diinginkan rakyat tanpa perlu mengadakan pemilu. Ini membuka pintu bagi pengawasan massal yang lebih dalam oleh pemerintah dan perusahaan teknologi. Dalam banyak hal, data adalah kekuatan. Dengan mengumpulkan data pribadi tentang setiap aspek kehidupan individu, pemerintah dan perusahaan dapat mengontrol perilaku masyarakat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Harari mengutip Tiongkok sebagai contoh bagaimana negara sudah mulai menggunakan data untuk mengontrol perilaku warganya. Di Tiongkok, pemerintah sedang mengembangkan sistem skor kredit sosial, di mana setiap warga negara diberi skor berdasarkan perilaku mereka. Skor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang layak mendapatkan pinjaman, mendapatkan pekerjaan, atau bahkan bepergian ke luar negeri. Kontrol sosial melalui data ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh data terhadap kehidupan individu di masa depan. Dengan kekuasaan besar yang datang melalui penguasaan data, muncul juga pertanyaan etis tentang privasi dan hak individu. Harari mengajukan pertanyaan penting, seberapa besar data yang boleh dikumpulkan tentang seseorang? Dan siapa yang harus memiliki kendali atas data tersebut? Di dunia yang semakin terkoneksi, di mana hampir semua yang kita lakukan dapat dilacak melalui perangkat digital, privasi menjadi komoditas yang langka. Di negara-negara demokratis, perlindungan privasi menjadi salah satu isu yang paling penting dalam diskusi tentang masa depan ekonomi data. Banyak aktivis hak asasi manusia berpendapat bahwa kebebasan individu terancam oleh pengumpulan data yang masif oleh pemerintah dan perusahaan teknologi. Edward Snowden adalah salah satu figur yang memperingatkan dunia tentang bahaya pengawasan massal oleh pemerintah, setelah dia membocorkan informasi tentang program pengawasan rahasia yang dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat. Pertanyaan besar yang diajukan Harari dalam Homo Deus adalah, siapa yang akan menguasai data di masa depan? Harari memperingatkan bahwa perlombaan untuk menguasai data sudah dimulai, dan perusahaan-perusahaan teknologi besar sedang berusaha keras untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data dari pengguna di seluruh dunia. Di masa depan, mereka yang memiliki data akan memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dalam Homo Deus, Yuval Noah Harari tidak hanya berbicara tentang teknologi canggih seperti superintelligensia, kecerdasan buatan yang melampaui kecerdasan manusia, tetapi juga menyentuh pada pertanyaan mendalam tentang arti keberadaan manusia di tengah perubahan yang dibawa oleh kecerdasan buatan. Dalam bab ini, Harari merenungkan, apakah manusia masih memiliki arti atau tujuan hidup jika kecerdasan buatan dapat mengambil alih sebagian besar aspek pengambilan keputusan? Apakah kita akan tetap merasa bermakna atau justru tersingkirkan oleh kecerdasan yang lebih tinggi? Superintelligensia bukanlah konsep fiksi ilmiah belaka, melainkan sebuah fenomena yang semakin mendekati kenyataan. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, kemungkinan besar akan ada saat di mana algoritma dan kecerdasan buatan mampu membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat daripada manusia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, hingga kehidupan pribadi kita. Salah satu poin sentral yang Harari sampaikan adalah bahwa ketika kita menyerahkan kekuatan pengambilan keputusan kepada algoritma, kita mungkin akan kehilangan kemampuan untuk memahami hidup dengan cara yang kita lakukan sekarang. Dalam banyak hal, manusia didefinisikan oleh pilihan-pilihan yang mereka buat. Dari keputusan besar tentang karir dan hubungan, hingga hal-hal kecil seperti apa yang akan dimakan atau aktivitas apa yang akan dilakukan di waktu senggang, pilihan ini memberi kita rasa kontrol dan makna dalam hidup kita. Namun, di era superintelligensia, kecerdasan buatan akan mampu membuat keputusan yang lebih rasional, lebih efisien, dan lebih tepat daripada manusia. Misalnya, algoritma dapat memutuskan investasi terbaik, karir paling menguntungkan, atau bahkan pasangan hidup yang paling kompatibel untuk kita. Meskipun ini terdengar menggoda karena menjanjikan kehidupan yang lebih nyaman dan lebih sedikit kesalahan, Harari mempertanyakan konsekuensi eksistensialnya. Apakah hidup kita masih bermakna jika kita tidak lagi membuat keputusan besar itu sendiri? Pertanyaan eksistensial lainnya yang Harari ajukan adalah, jika kecerdasan buatan mengendalikan sebagian besar aspek kehidupan kita, apakah kita masih memiliki kendali atas nasib kita sendiri? Di masa lalu, salah satu sumber utama makna dalam hidup manusia adalah perasaan mengendalikan takdir mereka sendiri. Dengan munculnya superintelligensia, mungkin kita akan semakin tergantung pada keputusan yang diambil oleh algoritma cerdas, yang secara perlahan mengikis kemampuan kita untuk membuat keputusan secara mandiri.
Contoh nyata yang mungkin sudah kita rasakan adalah bagaimana platform media sosial menggunakan algoritma untuk memutuskan konten apa yang kita lihat. Kita mungkin berpikir bahwa kita memilih apa yang ingin kita baca atau tonton, tetapi pada kenyataannya, algoritma di balik layar telah membuat keputusan itu untuk kita. Mereka menganalisis preferensi kita dan menentukan apa yang kita sukai. Netflix, misalnya, menggunakan algoritma canggih untuk memprediksi acara atau film apa yang kemungkinan besar kita sukai berdasarkan riwayat tontonan kita. Di satu sisi, ini menghemat waktu kita dalam mencari hiburan yang sesuai dengan selera kita. Tetapi di sisi lain, ini juga membatasi kebebasan kita untuk mengeksplorasi sesuatu yang baru atau membuat pilihan-pilihan yang berbeda dari yang diharapkan oleh algoritma. Jika makna hidup kita sebagian besar dibentuk oleh pilihan-pilihan yang kita buat, maka dengan semakin banyaknya aspek hidup yang diputuskan oleh kecerdasan buatan, makna tersebut mungkin mulai hilang. Harari memperingatkan bahwa jika kita menyerahkan terlalu banyak kendali kepada algoritma, kita berisiko kehilangan kedalaman emosional dan pengalaman eksistensial yang mendefinisikan apa artinya menjadi manusia. Di masa depan, mungkin kita akan hidup dalam dunia yang dipenuhi oleh kenyamanan otomatis, di mana hampir semua keputusan dibuat oleh mesin yang jauh lebih cerdas dari kita. Kita mungkin tidak perlu lagi berpikir keras tentang pilihan karir, hubungan, atau bahkan kegiatan sehari-hari kita. Namun, apa dampaknya terhadap kepuasan batin kita? Mungkinkah kita akhirnya merasa kosong dan kehilangan tujuan, meskipun hidup kita lebih mudah? Harari menawarkan pandangan yang realistis namun mengkhawatirkan tentang masa depan eksistensial manusia. Di satu sisi, kita akan hidup di dunia yang jauh lebih nyaman, lebih teratur, dan lebih efisien berkat kecerdasan buatan. Namun, di sisi lain, manusia mungkin kehilangan rasa makna dan tujuan hidup yang selama ini mereka ciptakan melalui pilihan-pilihan mereka. Dalam menghadapi kemungkinan ini, Harari mengajak kita untuk mempertimbangkan bagaimana kita dapat mempertahankan rasa makna dalam hidup kita, bahkan di dunia yang didominasi oleh superintelijensi. Apakah kita akan menemukan cara baru untuk menciptakan makna? Atau apakah kita akan menyerah pada perasaan ketidakbermaknaan? Kecerdasan buatan tidak akan berhenti berkembang, dan pilihan kita sebagai manusia adalah bagaimana kita akan menyikapi perubahan ini. Apakah kita akan beradaptasi dan menemukan makna baru dalam dunia yang dikuasai oleh algoritma? Atau apakah kita akan merasa kehilangan arah, terlepas dari kenyamanan yang ditawarkan oleh teknologi? Pada akhirnya, pertanyaan besar yang diangkat oleh Harari dalam Homo Deus bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang esensi menjadi manusia. Jika kita menjadi dewa, apakah kita akan tetap menjadi manusia, atau justru kehilangan jati diri kita? Masa depan tidak bisa dihindari, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan besar ini yang akan menentukan apakah kita akan menjadi Homo Deus yang bijaksana, atau justru menghancurkan diri kita sendiri dengan ambisi yang tak terkendali. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.